Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang kedua, sesi kedua dari pertemuan ke-12. Pelajaran mata kuliah studi naskah tafsir ahkam. Kita sampai kepada pembahasan mengenai penjelasan secara global yang disampaikan oleh penulis kitab Rawa'iqul Bayan berkenaan dengan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh beliau berkenaan dengan ayat-ayat tersebut. Wajhul irtibat bil ayat sabiqah. Di sini beliau ingin menjelaskan adanya hubungan antara ayat-ayat yang sedang dibahas ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat sebelum dari ayat-ayat ini berkenaan dengan masalah pernikahan, urusan anak-anak yatim, dan yang lainnya. Fil ayatis sabiqah, di ayat-ayat yang sebelum ini, yaitu sebelum ayat ke-19 yang kita bahas, min awwali surat Nisa, dari pertama surat Nisa, nahallahu jalla thana'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Apa yang Allah larang? An katsirin min adatil jahiliyah, melarang banyak sekali tradisi jahiliyah. Fi amril yatama, berkenaan dengan urusan anak-anak yatim. Wal amwal, dan berkenaan dengan harta. Wa nikahil yatimat min ghairi sadaqin, dan tradisi menikahi anak-anak yatim tanpa memberikan mahar. Wa anil dzulmil ladzi kanu alaih, dan juga Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat An-Nisa melarang kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah fi amril miras, terkait dengan masalah harta waris. Haitsu kanu yuhrimunal mar'ah. Di sini bukan yuharrim, tapi bacanya yuhrim. Haitsu kanu yuhrimunal mar'ata was-saghira minal miras. Ketika orang-orang jahiliyah terbiasa dan punya tradisi untuk mencegah atau menghalangi perempuan dan anak kecil dari harta waris. Artinya orang-orang jahiliyah terbiasa untuk tidak memberikan hak warisan perempuan dan anak-anak kecil. Alasannya apa? Bihujjah, dengan alasan annaha ula'i la yastati'una az-zawj 'anil 'ashirah. Karena orang perempuan maupun anak kecil tidak bisa untuk membentengi, la yastati'un, tidak bisa apa? Az-zawj, yakni membela, membentengi, 'anil 'ashirah, membela dan membentengi keluarga besar, suku atau kabilah. Wala hamlas silah, dan mereka juga tidak bisa mengangkat senjata. Ila akhir ma hunalika min madhalim ijtimaiyah, dan berbagai macam kezaliman sosial yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini dilarang oleh Al-Qur'anul Karim. Wa qad ja'at hadhil ayatul karimah, ayat-ayat suci ini datang li bayani naw'in akhar minadh-dhulm, untuk menjelaskan satu lagi jenis kezaliman yang dilakukan atau terjadi pada zaman jahiliyah, yang mana kezaliman itu kanat tata'arradu lahun nisa'u fil jahiliyah, yang dialami oleh kaum wanita di zaman jahiliyah. Apa itu kezaliman yang dialami oleh kaum perempuan di zaman jahiliyah? Wahuwa, yaitu i'tibaruhunna kal mata', perempuan dianggap seperti barang. Dianggap seperti barang, gimana prosesnya? Yantaqilu bil irsi min insanin ila akhar. Barang akan berpindah kepemilikan dari satu orang ke orang yang lain karena warisan. Orang memiliki harta, meninggal, ayahnya mewarisi. Orang punya harta, meninggal, anaknya mewarisi. Orang punya harta, meninggal, saudaranya mewarisi. Nah, sama seperti barang-barang lain yang ditinggalkan dalam kematian sebagai warisan, perempuan pun diwarisi. Ini tradisi di zaman jahiliyah.
Faqad kanu yarithuna zawjata man yamutu minhum. Orang-orang jahiliyah terbiasa untuk mewarisi istri orang yang meninggal dari kalangan mereka. Kama yarithuna malah, sama seperti mereka juga mewarisi harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Faharramallahu dzalik, Allah mengharamkan tradisi itu. Wa amara bi ihsani mu'asyaratihinna wa suhbatihinna, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam muasyarah dengan mereka. Muasyarah, bergaul dengan wanita. Wa suhbatihim, dan berkawan dengan mereka, artinya bergaul, hidup bersama dengan wanita. Ini wanita itu harus diperlakukan dengan baik, intinya seperti itu. Wada'a ila insafihinna min dzalika dzulmis sarikh, dan Al-Qur'an atau Allah menyeru umat atau bangsa Arab atau umat muslimin yang bersama dengan Rasulullah dan seluruh orang-orang yang ada untuk memperlakukan perempuan dengan insaf, dengan baik, dengan objektif, tidak menjadikan mereka sebagai korban dari kezaliman itu, wal udwan al-mubin, dan jangan menjadikan perempuan sebagai alat atau media untuk orang melakukan kezaliman pada kaum wanita. Nah, kalau kita perhatikan, ayat-ayat ini nadanya mirip dengan tradisi-tradisi yang telah disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang apa yang sedang kita bahas di pertemuan ini adalah kaitannya, ada hubungannya dengan perombakan kehidupan atau tatanan sosial dalam hubungan antara kaum wanita dan laki-laki. Tradisi-tradisi yang keliru pada zaman jahiliyah ditolak. Nah, di antara tradisi-tradisi tersebut merupakan sebab nuzul dari turunnya ayat-ayat ini. Kita baca sebab nuzulnya. Sebab nuzul pertama adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, Ibnu Abbas mengatakan, kan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu, idza matar rajul, jika ada seorang mati di antara mereka, kana auliya'uhu ahaqqa bimra'atih, para pewarisnya, para walinya, arti pewarisnya, ahli waris daripada orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang paling berhak atas wanita yang ditinggalkan oleh almarhum. Insya'a ba'dhum tazawwajaha, kalau mereka berkenan mereka akan menikahi wanita itu. Wa insya'u zawwajuha, kalau mereka mau tidak mau menikahi, mereka menikahkan wanita itu dengan orang-orang yang lain. Wa insya'u lam yuzawwijuha, kalau nggak mau menikahkan dan tidak mau menikahi, jadi biarkan aja. Pokoknya kendali dan hak wewenang terhadap wanita yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya ada di tangan ahli waris. Fahum ahaqqu biha min ahliha. Keluarga almarhum suaminya ini lebih berhak atas wanita itu dibandingkan keluarga wanita tersebut. Jadi wanita itu kan punya ayah, punya kakak, punya adik. Itu kakak dan adiknya si wanita tidak punya hak. Yang punya hak adalah keluarganya si almarhum suaminya. Fanazalat hadhil ayat, turunlah ayat yang pertama di surat ini, artinya di pembahasan kita ini, ayat yang ke-19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsun nisaa karha. Ya wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita karhan, dengan memaksa mereka, memaksa perempuan-perempuan itu. Tsaniyan, yang kedua adalah riwayat. Waruwiya anna ahlal jahiliyah kanu idza mata ar-rajul jaa ibnuhu min ghairiha aw waliyuhu fawaritha imra'atahu kama yarithu malah.
Diriwayatkan bahwa orang-orang ahli jahiliyah, zaman jahiliyah, idza matar rajul, jika ada seorang mati di antara mereka, jaa ibnuhu min ghairiha, anak dari almarhum laki-laki itu yang dari ibu lain, jadi dari istri yang lain, datang kemudian melihat istri ayahnya, awaliyuhu, atau walinya. Wali itu bisa diartikan adalah ayah daripada almarhum tadi. Misalnya ada seorang bernama A punya ayah namanya B, A meninggal, B sebagai ayah adalah wali. Dia melihat bisa bisa mewarisi istri dari anaknya. Fawaritha imra'atahu, dia akan mewarisi istri yang ditinggalkan atau wanita yang ditinggalkan oleh almarhum, kama yaritsu malah, sebagaimana dia juga mewarisi hartanya. Bisa juga saudara, bisa ayah, bisa anak, ya. Wa alqa 'alaiha sauban, biasanya kalau mau mengambil, ya, mereka akan melemparkan kain misalnya ke wanita tersebut. Fa in syaa tazawwajaha, kalau dia mau dia akan menikahinya bis sadaqil awal, dengan mahar yang pertama. Jadi nggak perlu pakai bayar mahar lagi. Kalau ada seorang meninggal misalnya, istrinya sudah dikasih mahar 1 ekor unta misalnya, maka sebagai pewaris, orang yang menikahi wanita itu akan menikahnya tanpa mahar, karena mahar sudah dibayar oleh almarhum. Fa in syaa'a zawwajaha ghairah, kalau seandainya tidak mau menikahi, dia bisa menikahkan wanita tersebut dengan orang lain. Wa akhadha sadaqaha, lalu mahar yang dibayarkan oleh suami itu dalam menikahi si wanita ini akan menjadi hak milik bagi ahli waris almarhum. Fanuhu an dzalik, kaum muslimin dilarang untuk melanjutkan tradisi ini. Wa nazal, dan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu ila. Riwayat yang ketiga adalah diriwayatkan dari Abu Qais ibnul Aslat, lamma tuwfi, ketika Abu Qais ini meninggal, khataba ibnuhu Qais, anaknya almarhum Abu Qais, anaknya bernama Qais, datang melamar istri daripada ayahnya. Istri ayahnya dilamar untuk dinikahi. Faqalat, si wanita itu mengatakan, innama u'idduka waladan, aku ini dulu innama a'udduka waladan, aku ini menganggapmu sebagai anakku. Aku menganggapmu sebagai anakku, kok mau nikahi aku itu gimana sih? Wa anta min salihi qaumik, padahal engkau adalah orang yang salah satu orang terbaik dari keluarga besarmu, dari kaummu, dari sukumu. Kok ini adalah orang yang salah satu orang yang terbaik. Aku anggap kamu sebagai anak, kenapa kok mau menikahi aku? Tapi biarkan, walakinni ati Rasulullah. Ya. Aku akan mendatangi Rasulullah. Wa astamiruh, dan aku akan meminta perintah beliau. Kalau beliau mengizinkan untuk menikah denganmu, aku siap menikah. Tapi kalau tidak, ya enggak. Fa'atat Rasulullah tasta'dzinuh. Lalu kemudian wanita tersebut, istri dari mendiang Abu Qais, mendatangi Rasulullah, meminta izin, ya Rasulullah, ini anak tiriku melamarku, mau menikahi aku, boleh apa enggak? Waqalat, dia mengatakan, innama kuntu a'udduhu waladan fama tara. Ya Rasulullah, aku menganggap dia sebagai anakku. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Faqala laha irji'i ila baitik, pulanglah ke rumahmu wahai wanita. Fanazzalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kau nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu. Ini sebab nuzulnya. Nah, sampai di sini kita sudah membahas mengenai makna ayat-ayat, makna kata-kata dari ayat-ayat yang kita baca. Juga sudah membaca tentang makna global dari keseluruhan ayat-ayat yang tadi kita baca. Lalu juga sudah melihat hubungan ayat-ayat tadi dengan ayat-ayat yang sebelumnya.
dan sudah pula membahas tentang sabab nuzul dari ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Sekarang giliran wujuhul qiraat. Ada beberapa qiraat, atau qiraat sab'ah hanya. Mungkin sudah pernah belajar ulumul Quran. Ada namanya qiraatus sab'. Ada bacaan-bacaan yang berbeda, bacaan Quran dari riwayat-riwayat yang berbeda. Di sini kata ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Sebagian besar kaum muslimin riwayatnya mengatakan karha, membaca dengan fathah. Sementara Hamzah dan Kisai ya, membacanya dengan kurha, antarithun nisaa kurha. Ini perbedaan bacaan. Kemudian ketika di ayat illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, jumhur mayoritas membaca bifahishatin mubayyinah dengan kasrahnya ya, mubayyinah. Tetapi Ibnu Katsir dan Asim membacanya dengan mubayyanah, illa ayyatina bifahishatin mubayyanah dengan fathahnya ya. Kemudian wa qara'a ahlul Kufah wa Abu Ja'far, orang-orang Kufah, para pembaca-pembaca Al-Qur'an di Kufah dan juga Abu Ja'far membaca wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum dengan dhammah terus kasrah uhilla. Sementara yang lain baca wa ahalla bi fathil hamzati wal ha, wa ahalla lakum, bukan wa uhilla lakum. Yang kita baca adalah wa uhilla lakum dalam Quran. Nah, wujuhul i'rab, ini tentang i'rabnya. Kalau diizinkan saya lewati saja i'rabnya ya, langsung masuk pada lataifut tafsir. Saya takutnya kalau baca i'rabnya malah kalian kebingungan, soalnya ini pembahasan mengenai nahwu. Lataifut tafsir. Lataifut tafsir adalah berkenaan dengan hal-hal yang bersifat latif. Latif itu unik atau sesuatu hal, poin-poin penting yang ada dan menarik di dalam ayat-ayat ini. Al-latifatul ula, poin menarik dan indah di dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah at-ta'lil fi qaulihi ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suatu permasalahan, kalian ini harus sabar menghadapi istri kalian. Kalian ini harus sabar ketika berhubungan dengan pasangan kalian. Walaupun kalian sudah tidak suka, tapi sabarlah. Kenapa kok diperintahkan sabar? Jangan-jangan dengan kesabaran ini berharap Allah memberikan kebaikan di balik itu. Jadi jangan menganggap sesuatu yang kalian anggap tidak baik lalu pasti tidak baik. Siapa tahu kalian keliru. Jangan keburu-buru. At-ta'lil fi qaulihi ta'ala, itu dengan menjelaskan adanya ta'lil. Ta'lil itu adalah illah, dari kata illah. Menyebutkan sebuah sebab. Dalam firman-Nya fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang kalian membenci sesuatu tapi ternyata di baliknya Allah memberikan kebaikan yang banyak. Disuruh sabar itu siap, karena banyak hal yang kalian benci ternyata baik. Ini penjelasan mengenai taklil, penjelasan mengenai penyebab kenapa Allah menyuruh kita bersabar dalam menjaga rumah tangga. Itma'un lil azwaji bis-sabr. Suami diperintahkan untuk sabar menghadapi siapa? Ala nisaihim. Bukan nisaihinna. Ala nisaihim, ini keliru. Orang suami harus bersabar ketika menghadapi istrinya. Wa husni mu'asyaratihim, dan dia harus memperlakukan istri dengan baik. Hatta fi halatil karahiyati lahun, walaupun dia sudah tidak senang dengan perempuan itu, dengan istrinya. Tidak suka dengan istrinya, tapi sabarkan. Berbuatlah baik. Farubba syai'in takrahuhun nas. Karena terkadang jiwa kita, pribadi kita tidak menyukai sesuatu. Tidak menyukai sesuatu. Yakunu fihil khairul azim, padahal di baliknya ada kebaikan yang banyak. Waqad arsyadatil ayatu ila qa'idatin 'ammah la fin nisa'i khassah. Di sini ayat Al-Qur'an ini
Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Walaupun turunnya tentang hubungan suami dan istri, suami harus sabar menghadapi istri yang kurang baik misalnya, tapi ini merupakan kaidah yang umum, tidak hanya di sini saja, bisa diterapkan pada semua hal. Arsyadatil ayah ila qa'idatin amma, ini kaidah yang umum. La fin nisa'i khassah, bukan hanya pada masalah hubungan dengan perempuan, dengan istri. Bal fi jami'il asya, tapi pada semua hal. Wahada huwa sir, yang inilah rahasia fi qaulihi wa asa an takrahu syai'an. Firman Allah wa asa an takrahu syai'an itu rahasianya dari sini. Walam yaqul wa asa an takrahu imra'atan. Di sini Allah tidak mengatakan bahwasanya siapa tahu kalian itu membenci perempuan, tapi padahal sebenarnya dibalik kebencian kalian pada istri atau perempuan kalian itu ada kebaikan. Enggak, Allah tidak menyebutkan perempuan di sini, tapi menyebutkan syai'an, yang menunjukkan bahwasanya ini kaidah bisa diterapkan pada semua hal, bukan hanya pada masalah istri saja. Ma'annal wasiyyata fil ayah haula al-ihsan ila nisa. Padahal ayat ini berkenaan dengan masalah nisa, perempuan atau istri. Fatatabbarhu fa innahu daqiq. Perlu untuk direnungkan, karena ini adalah poin yang sangat jeli, ya. Al-latifatu tsaniyah, yang kedua, kannallahu azza wa jalla 'anil jima' bi lafdzil ifdha. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kinayah, kiasan untuk menyebut hubungan badan dengan kata ifdha. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa hiya kinayatun latifah. Ini adalah sebuah bahasa kiasan yang sangat lembut, sangat indah, sangat sopan. Mithlil mulamasah wal mumasah wal qurban wal ghishyan. Ini sama seperti kata-kata yang digunakan Al-Quran ketika menyebut hubungan badan dengan kata menyentuh, bersentuhan, misalnya mendekat, kemudian menguasai. Ini kata-kata kinayah semacam ini. Wa kulluha kinayatun 'anil jima'. Ini semua adalah kata kiasan untuk masalah hubungan badan. Wa fi dzalika ta'limun lil ummah. Ini adalah pelajaran dari Al-Quran kepada umat. Untuk apa? Al-adab ar-rafi', untuk menjaga etika yang mulia. Liyatakhallaqu bi akhlaqil Quran, supaya orang bisa terdorong untuk menghias diri dengan akhlaknya Al-Quran. Qala Ibnu Abbas mengatakan, al-ifdha'u fi hadhihi al-ayah al-jima', walakin Allah karimun yukanni. Kata ifdha' di ayat ini artinya hubungan badan, tapi Allah Maha Mulia, Maha Bijaksana. Dia menggunakan bahasa kiasan. Wal kinayah, bahasa kiasan itu adalah innama takunu fi ma la yahsunu tasrihu bih. Orang menggunakan kiasan itu untuk melukiskan sesuatu yang dia tidak bisa mengungkapkannya atau tidak layak untuk diungkapkan dengan jelas. Al-latifatus salisah, poin indah atau poin yang jeli, yang teliti, yang penting, ya. Yang ketiga adalah yang dikatakan oleh Qurtubi. Khataba Umar faqala ya ayyuhan nas. Khalifah Umar mengatakan dalam sebuah mimbar khutbah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tughalu fi sadaqatin nisa. Jangan berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar untuk istri. Muhuruhunna, yakni sadaqat artinya mahar. Fa innaha law kanat mukarramatan fid dunya au taqwa indallah. Kalau seandainya wanita itu adalah orang yang mulia di dunia atau dia adalah orang yang bertakwa di sisi Allah, lakana aulakum biha Rasulullah. Yang paling mulia, yang paling layak untuk memperlakukan wanita dengan baik adalah Rasulullah. Ma asdaqa imra'atan min nisa'ih wala ahadan min banatih fawqa thnatay asyrata uqiyah. Rasulullah tidak pernah menikahi wanita dengan mahar yang lebih banyak dari 12 uqiyah, dan tidak pernah menikahkan anaknya, anak perempuannya, dengan siapapun juga yang lebih dari mahar 12 uqiyah. 12 uqiyah itu adalah 12 apa namanya, kayak semacam
uang perak yang kecil itu ya, oke ya. Tidak banyak. Faqamat ilaihim ra'atun. Lalu kemudian ada seorang wanita mendengar Khalifah Umar berkhutbah dan berbicara seperti itu, ada seorang wanita kemudian berdiri. Faqalat ya Umar, wahai Umar, katanya perempuan itu dengan lantang. Yu'tina Allah wa tahrimuna. Allah itu memberikan hak kepada kami untuk menerima mahar yang tinggi. Kenapa engkau melarang kami untuk menerima mahar yang tinggi? Di mana Allah memberikan kehalalan, menghalalkan bagi kami mahar yang tinggi? Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a, dan kalian telah memberikan kepada istri kalian qintaran, al-malul katsir, uang yang banyak, harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan minta kembali lagi dari uang yang sudah kalian berikan. Jadi ditegur oleh para wanita ini. Menurut wanita ini, Khalifah Umar keliru ketika mencegah orang memberikan mahar yang besar kepada istrinya. Faqala Umar radhiyallahu an, Umar mengatakan, asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Orang ini, perempuan ini benar ngomongnya. Umar yang salah. Kullun nas afqahu minka ya Umar. Umar kemudian mencela dirinya sendiri dan mengatakan, semua orang lebih pintar dari kamu wahai Umar. Wa tarakal inkar. Di sini Khalifah Umar tidak menyalahkan wanita itu. Dia tidak mendebat dan tidak membantahnya, menerima. Ketika salah, menerima. Al-latifatur rabi'ah, latifah yang keempat. Qala sahib al-Kasyaf, penulis kitab tafsir al-Kasyaf, Zamakhsyari, menulis begini. Al-mitsaqul ghalidh haqqus suhbati wal mudaja'ah. Perjanjian yang keras, perjanjian yang besar antara suami dan istri itu adalah hak untuk hidup bersama dan hak untuk tidur bersama. Wa wasafahu bil ghilzah liquwwatihi wa 'azamatihi. Al-Qur'an menyebutkan perjanjian antara suami dan istri dalam pernikahan sebagai perjanjian yang ghalidh, yang keras. Itu karena apa? Liquwwatihi, karena perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat kuat, wa 'azamatihi, dan agung. Faqad qalu suhbatu 20 yauman qarabah. Ada bahasa umum, masyarakat umum biasa mengatakan orang kalau bersahabat 20 hari akan menciptakan kekerabatan di antara kedua orang itu. Fa kaifa bima jara baina az-zawjain minal ittihad wal imtizaj. Bagaimana dengan suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang sudah mengikat ikatan suami dan istri, sudah menyatu. Orang bersahabat 20 hari saja bisa menjadi kerabat. Bagaimana ini menyatu? Bukan hanya bersahabat, menyatu menjadi satu dalam kehidupannya. Ini lebih daripada itu. Ini adalah mitsaq yang ghalidh. Qala Syihab al-Khafaji. Syihab al-Khafaji bahkan mengatakan, bal suhbatu yaumin qarabah. Orang bersahabat bersama dengan seseorang satu hari saja sudah bisa menciptakan kekerabatan. Waqad qalu suhbatu yaumin nasabun qaribun wa dhimmatun ya'rifuha al-labibu. Nah, latifah yang kelima, qala Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi mengatakan, maratibul qubhi thalathah. Tingkatan-tingkatan keburukan itu ada 3. Al-qubhu fil uqul, buruk di akal. Wa fi syara'i', dan buruk di dalam syariat. Dan yang ketiga adalah buruk fil 'adat, dalam tradisi. Fa qauluhu innahu kana fahisyah isyaratun ilal qubhil aqli. Fahisyah itu dalam firman Allah, innahu kana fahisyah. Fahisyah artinya suatu keburukan yang ditolak oleh akal. Akal menolak, menganggapnya sebagai suatu hal yang buruk. Wa qauluhu maqtan, kata maqtan adalah keburukan yang dinisbatkan kepada syariat. Jadi syariat melihat sesuatu yang buruk itu dengan sebutan maqt. Wa qauluhu wasa'a sabila, itu adalah isyaratun ilal qubhi fil 'urfi wal 'adah, merupakan keburukan yang dinisbatkan kepada uruf dan kebiasaan. Wa matajtama'at fihi hadhil wujuh, jika ketiga keburukan dengan ketiga derajatnya
keburukan akli, keburukan syar'i, dan keburukan tradisi menyatu menjadi satu dalam satu perbuatan, maka berarti perbuatan itu sudah benar-benar buruk. Faqad balaghal ghayata fil qubhi. Ini adalah keburukan yang sudah sangat besar. Berikutnya adalah pembahasan mengenai hukum-hukum syar'i yang ada pada ayat-ayat yang kita baca. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah wa quwwatih, insya Allah.